Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid An-Nabawi Rawamangun yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kumpulan hadis-hadis sahih yang berkaitan tentang adab dan etika. Kita masuk kepada Al-Babu Ats-Tsani, bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan Al-Bir was-Silah. Al-Bir, kalau kita artikan, itu artinya berbuat kebaikan atau kebajikan. Sedangkan as-silah, as-silah itu hubungan. Lebih fokusnya lagi adalah berkaitan dengan silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Berkaitan tentang pembahasan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah silaturahim, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu untuk kita ingatkan juga. Yang pertama, terdapat perbedaan antara al-bir was-silah. Al-bir itu punya arti sendiri, as-silah juga punya arti sendiri. Al-bir itu sering diartikan berbakti. Makanya sering dikatakan berbaktinya kita kepada kedua orang tua disilakan dengan istilah birrul walidain. Sedangkan as-silah itu menyambung hubungan baik. Di sini lebih dicocok logikan dengan apa? Dengan hubungan rahim, tali kekerabatan. Maka muncullah istilah silaturahim. Berbakti berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun silaturahim berkaitan berbuat baik kepada kerabat selain kedua orang tua. Karenanya orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, anak tersebut disebutnya dengan istilah apa? Anak yang durhaka. Bahasa Arabnya aqun lil walidain. Adapun orang yang tidak suka menyambung tali kekerabatan, itu diistilahkan dengan qati'ur rahimi, atau pemutus tali kekerabatan. Maksud berbakti yang utama tentunya adalah berbakti kepada kedua orang tua yang kandung. Artinya kita terlahir dari ayah bunda kita. Adapun berkaitan dengan kakek nenek kita juga dinamakan berbakti. Akan tetapi statusnya dan kedudukannya di bawah berbakti kepada kedua orang tua kita secara langsung. Ya, artinya kepada kakek nenek, kepada buyut-buyut kita, kita wajib untuk hormat, wajib untuk memuliakan, wajib juga untuk berbakti. Tapi tentu tidak sama berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita, yang dimana sebab mereka berdualah kita ini
muncul di muka bumi ini. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kedua orang tua, yang dimana Allah menyebutkan tentang kedua orang tua kandung, bukan jaddah, bukan kakek, bukan nenek, tapi disebutkannya adalah al-walidain. Ya, al-walidan atau al-walidain itu artinya orang tua kandung. Dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kalian telah memerintahkan supaya kalian itu janganlah beribadah, janganlah menyembah kecuali beribadahnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan hendaknya kepada kedua orang tua berbuat baik atau berbakti kepadanya. Kata-kata ihsan itu bisa kita artikan berbuat baik dengan sebaik mungkin. Artinya berbuat baiklah kepada ayah bunda kalian dengan sebaik-baiknya perbuatan baik. Kemudian muncullah istilah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, firman Allah Jalla wa'ala yang berkaitan tentang ayat ini, kita lihat. Allah mengatakan selanjutnya apa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang dari mereka berdua atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Up itu kalau kita artikan ya, artinya mama, abah, siapa misalnya ya, itu tidak boleh kita ucapkan. Hatta ucapan kita tadi itu sudah kabiratun min kaba'ir dzunub, termasuk dosa besar dari dosa besar yang ada. Karena kita tahu nih, durhaka kepada kedua orang tua itu kategorinya adalah akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Dosa secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kabair, dosa besar. Yang kedua as-shaghair, dosa kecil. Nah, al-kabair, dosa besar, itu terbagi menjadi dua lagi. Ada akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Ada juga al-kabair, cuma sebatas dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu kategorinya apa? Akbarul kabair, dosa besar, paling besarnya dosa besar. Dalilnya Ustaz, hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku infokan kepada kalian dosa paling besarnya dosa besar. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan hal yang demikian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketika sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, ya kami mau. Apa itu? Disebutkan oleh Nabi, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kita lihat firman Allah Jalla wa'ala, ya, imma yablughanna indakal kibaru aw ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, dan sebagaimana mereka berdua telah mendidik kamu ketika kamu masih kecil, ya. Subhanallah. Dan ungkapan di sini disebutkan, ya, ketika menyebutkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, kita pun paling tidak mendoakan mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ungkapan ini, ya, doalah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka memberikan kasih sayang mereka dan pendidikan, ya, untuk aku ketika aku masih kecil. Nah, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan berbakti kepada kedua orang tua di sini adalah orang tua apa? Kandung, bukan kakek nenek kita. Jujur ya, kita mendapatkan orang tua kita. Adapun misalnya kalau takdirnya orang tuanya itu meninggal ketika dia masih bayi, kemudian itu dipelihara oleh kakek neneknya, itu kejadian yang sangat jarang sekali. Nah, ungkapan kita tadi
salah satu berusia lanjut atau kedua-duanya berusia lanjut. Artinya kan ini berkaitan erat dengan kita. Berkaitan erat kita dengan kedua orang tua kita yang langsung, yaitu yang kandung tadi. Buktinya kita mengatakan apa? Doa Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah rahmatmu untuk keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa ini maksudkan berbakti kepada kedua orang tua adalah kedua orang tua yang langsung, yang telah merawat kita tatkala kita apa? Masih kecil. Nah, itu ya artinya perbedaan albir wassilah. Kemudian yang kedua, banyak orang yang salah paham dalam menggunakan istilah silaturahim. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Yang tadi kan kita sudah memahamkan perbedaan antara bir dan as-silah. Al-bir itu berbakti, as-silah itu artinya menyambung tali kekerabatan. Al-bir itu artinya berbakti, sedangkan as-silah artinya menyambung tali silaturahim. Taib. Banyak salah paham dari kita. Ini yang perlu kita koreksi juga. Kadang nih di antara kita ini sangat gampang mengistilahkan kata silaturahim tersebut. Misalnya, ana ditanya oleh antum, ya, antum mau kemana Ustaz? Ana mau silaturahim nih dengan sohib, ya, yang tinggal di Rawamangun. Udah lama nggak kesana. Padahal itu cuma sohib, nggak ada hubungannya dengan kerabat, nggak ada hubungannya dengan darah. Enggak ada hubungannya dia tersebut adalah om atau tante, enggak ada hubungan sama sekali. Tapi kadang kita sering mengistilahkan itu, bukan? Apalagi misalnya pertemuan silaturahim wali kelas dan wali santri, apalagi apa tuh bahasanya? Anda nggak hafal sih, bukan kepala sekolah. Pasti diistilahkan silaturahim kan? Padahal nggak ada hubungan apa-apa wali kelas satu dengan wali kelas yang lainnya, atau orang tua santri dengan orang tua santri yang lainnya, nggak ada hubungannya. Tapi kita selalu membahasakan begitu. Forum silaturahim sekolahan Nabawi, ya kan? Atau forum silaturahim kajian Masjid Nabawi Rawamangun. Nah, kita mungkin merasa karena saking dekatnya kali ya, kita sampai menganggap itu sebagai saudara kita. Maka muncullah istilah apa? Silaturahim. Tapi kan saya bicara ilmu ya. Kalau secara ilmu itu salah. Ya. Itu kalau kita misalnya kunjungan kepada teman kita, istilah yang paling tepat itu bukan silaturahim. Istilahnya apa? Ziarah, kunjungan. Ya, ketika kita datang ke teman kita atau ke ustadz kita atau ke murid kita, ya, atau kepada koleha kita, istilahnya itu apa? Istilahnya ziarah. Mau kemana antum? Mau silaturahim ke ustadz ini? Ya salam, silaturahim. Ustadz om antum? Enggak ada siapa-siapa, enggak ada hubungan apa-apa. Nah ini ya istilah yang perlu kita perbaikilah. Istilahnya apa? Ziarah atau berkunjung kepada teman. Ya, kita ziarah ustadz atau ziarah ke teman, itu istilah yang paling tepat. Wallahu a'lam. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa Ala dan syariatnya memang membedakan antara silaturahim dengan ziarah tadi, baik ziaratul ikhwan ataupun ziarah ya orang-orang sekitar tersebut. Antara silaturahim dengan ziarah berbeda dan pahalanya pun juga apa? Berbeda. Itu yang membuat kita mengatakan silaturahim sendiri, ziarah pun juga sendiri. Ya. Namun demikian sering terjadi dalam masyarakat kita, sebagian besar orang mengganti istilah ziarah dengan apa? Silaturahim. Ya, bukan. Salah lagi antum. Ini nggak ada hubungannya dengan kuburan ya. Ziarah disilakan oleh kita dengan apa? Silaturahim. Forum ya, apa? Kena satu partai, satu grup, satu organisasi, satu sekolahan, satu alma mater. Itu selalu diistilahkan dengan istilah apa? Silaturahim. Karena memang yang cocok bahasa itu kayaknya ya. Yang menarik gitu, enak didengar di telinga. Kayaknya sedarah banget gitu loh.
Artinya kalau silaturahim itu kan asumsi kita kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan bantuan, bisa dong minta bantuan dengan dia. Tapi kalau persohiban biasanya sangat susah juga ya, seperti itu. Awal hasil untuk sekedar cocokologi aja kita ini. Cuma kita ini secara bahasa, secara syariat salah istilah seperti itu. Nah, padahal ini adalah istilah yang tidak tepat dan mestinya ya harus kita perbaiki. Di antara akibat kerancuan istilah itu ada sebagian orang yang semangat melakukan ziarah, kunjungan, pertemuan dengan sahabat-sahabatnya dengan merasa ia sedang apa? Bersilaturahim. Bukan begitu? Malah yang lebih ajibnya lagi, dia lebih senang kumpul dengan sahabatnya dan temannya ketimbang kepada kerabat dan keluarganya. Bukan begitu? Jujur. Cocok sehati dengan sahib, bukan begitu? Dengan saudara sekandung belum tentu. Mungkin saya hello, tapi keakraban lain yang bisa loss, yang betul-betul keluar dari lisan kita melalui dari hati, kemudian keluar dari mulut kita. Itu biasanya kena pertemanan. Makanya sering sekali setiap pekan ketemu, makan di sini, makan di situ. Kenapa? Silaturahim. Subhanallah. Nah, ini istilah yang kurang tepat ya. Sementara karib kerabatnya, ya Allah, setahun sekali paling Idul Fitri. Idul Adha juga sekarang banyak ditinggalkan, bukan begitu? Paling ngirimin daging doang. Allahu Akbar. Nah, silaturahim mendatangkan pahala yang luar biasa. Di antara pahala yang didapatkan disebutkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluhu, ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala." Ya. Allah Jalla wa Ala perintahkan silaturahim tersebut. Allah perintahkan. Ya, dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Salah satu bagian bertakwa tersebut adalah apa? Menyambung tali kekerabatan, silaturahim. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan ya dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai ayat 22 sampai ayat 23 ya, ini bersambung nih. Pada ayat ke-21 Allah memerintahkan kita untuk silaturahim. Kemudian pada ayat 22-nya surah Ar-Ra'd ya, surah yang ke-13 ya, benar? Nah. Sahih? Nah, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka yang suka silaturahim tersebut itu memiliki kesudahan yang terbaik. Maksudnya tempat tinggal yang terbaik, yaitu apa? Disebutkan pada ayat 23-nya, jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Adan yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama. Ya salam. Silaturahim itu balasannya paling tinggi apa? Surga. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Silaturahim ini salah satu amalan yang sangat luar biasa. Pahalanya puncaknya apa? Surga. Nah, makanya rajin-rajin kita silaturahim kepada kerabat kita. Nah, selain ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai 23 tadi, banyak lagi ayat yang lain. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, barang siapa yang bersilaturahim ya dengan niat tulus ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, maka akan dipanjangkan umurnya dan akan dilapangkan rizkinya. Dan ini menunjukkan apa? Silaturahim tersebut apa? Luar biasa pahalanya. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya tegaskan ada perbedaan antara silaturahim dengan ziaratul ikhwan atau ziaratul akhwat. Nah, kunjungan kepada teman itu bukanlah silaturahim. Kunjungan kepada teman apa? Bukan silaturahim. Nah, itu yang perlu kita pahamkan. Yang kedua ya, yang pertama tadi istilah albir dan istilah as-silah. Yang kedua, kita luruskan pemahaman kita berkaitan tentang silaturahim. Bahwasannya kalau kita kunjungan kepada teman itu bukan silaturahim, tapi apa? Ziaratul ikhwan. Kalau akhwat sama akhwat, ziaratul akhwat. Nah, yang ketiga yang perlu diluruskan juga makna ar-rahim. Makna ar-rahim. Nah, ini yang menjadi goal pembahasan kita. Tema kita malam ini kan, kepada siapa sih kita ini wajib silaturahim? Ya. Nah,
Para ulama berikhtilaf siapa yang wajib untuk kita silaturahim tersebut. Kepada siapa seharusnya kita mempererat tali kekerabatan ini? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kerabat dari ashar, ya, hamzah, shad, ha, ra, sihrun, ya, itu artinya keluarga istri. Jadi ipar bahasa Arab apa? Sihrun. Siapa nih Ustaz? Sihri, ipar aneh. Seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah ipar dan bisa jadi mertua dan sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua yang disebut dengan kerabat itu, yang pertama tadi kan yang disebut dengan kerabat itu yang wajib untuk kita silaturahim termasuk juga keluarga istri. Ya, itu pendapat yang pertama. Termasuk di dalamnya ipar kita, mertua kita dan sebagiannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang harus kita silaturahim yaitu kepada kerabat sepersusuan. Seperti saudara sepersusuan, kakak sepersusuan, ayah sepersusuan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ini pernah disusui oleh seseorang wanita, berarti kita wajib untuk menyambung tali silaturahim dengan ibu sepersusuan kita. Nah, si ibu itu punya anak-anak tuh. Itu saudara sepersusuan. Si ibu tadi punya suami. Itu adalah ya ayah sepersusuan. Seperti itu. Nah, menurut pendapat yang kedua itu pun termasuk kerabat. Pendapat yang ketiga mengatakan yang disebut dengan kerabat yang wajib untuk kita silaturahim adalah kerabat yang senasab. Yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah. Misalnya saudara sekandung, saudara ya seibu, atau saudara seayah, atau lebih luas lagi saudara satu kakek, ya, atau saudara satu nenek dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bagi ya kerabat itu bisa menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerabat dari kalangan keluarga istri. Bahasa Arabnya sihrun atau ashar. Ya, jamaknya. Termasuk di situ ipar dan mertua. Pendapat yang kedua mengatakan kerabat itu ya kerabat yang sepersusuan. Saudara sepersusuan, kakak sepersusuan, ayah sepersusuan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kerabat dari nasab yang sedara. Nah, dari 3 kerabat tadi yang wajib untuk kita sambung kekerabatannya yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga, benar. Jadi yang dimaksudkan dengan silaturahim yang wajib untuk kita sambung kekerabatan kita adalah karena hubungan senasab atau hubungan sedara. Yaitu yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Menyambung hubungan dengan kerabat istri tidak dinamakan apa? Silaturahim. Bu ibu, jadi kalau suaminya misalnya lagi malas kunjungan, kemudian cuma diantar oleh anaknya, kebetulan alasan syar'i banget, ya, jadi jangan ngomel-ngomel. Kamu ini ke tempat keluarga aku aja gak pernah. Pernah, bukan gak pernah, cuma hari ini lagi repot banget. Sudah sama si fulan juga. Subhanallah. Nah, meskipun hal itu tidak termasuk perbuatan silaturahim, tapi perbuatan ini termasuk yang dianjurkan untuk kita mengunjungi apa? Mertua kita, pasti dong. Termasuk ipar-ipar kita sebagai bagian dari berbuat baik kepada manusia secara umumnya, dan sekaligus juga mendorong istri, memberikan motivasi kepada istri agar dia tersebut silaturahim dengan ayah bundanya, dengan om dan tantenya, dengan saudara-saudaranya yang sekandung itu. Nah, kita bagian suami itu biasanya bagian yang kalah. Coba antum lihat waktu Idul Fitri. Ke keluarga siapa dulu? Iya, benar, tergantung ya. Kalau beda daerah, kebetulan tahun ini kita kekeluargaan ya. Idul Fitri ini, kalau Idul Adha kesini ya.
Tapi subhanallah orang tuanya di mana? Di daerah. Kebetulan dia dapat ya orang kota. Dia kawin di Jakarta. Pasti kepada keluarga istrinya. Tapi secara umum nih, kalau misalnya kerabatnya itu ada di Jakarta, orang tuanya ada di Jakarta, mertuanya ada di Jakarta. Menurut antum sebagai laki-laki yang jujur, antum biasanya kemana dulu? Jujur. Mertua, dorongannya kuat. Ya, apalagi mertuanya raksasa banget. Itu sudah mau nggak mau, Abah, Umi sebentar ya, ngantarkan fulanah dulu ya. Nanti dari tempat ini langsung ke tempat Abah, Umi. Bukan begitu? Ya apa boleh buat lah. Saya nggak berani mengatakan itu dosa. Cuma itu sebagai dalam tanda kutip aja. Nah, wallahu alam. Nah, disebutkan ya berkaitan dengan masalah yang lainnya tadi, termasuk kepada saudara sepersusuan kita katakan. Apakah termasuk wajib juga untuk kita silaturahim? Ya, kita katakan juga tidak wajib meskipun itu mahram kita. Ya, artinya itu anjuran kita untuk berbuat baik. Kita seperti kita anjuran berbuat baik kepada siapa? Mertua, kepada ipar, kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Banyak ini, karena kita kalau kawin itu kan bukan seperti orang kafir ya. Kalau kita kawin itu tidak hanya sekedar menyatukan kita dengan istri kita, tapi menyatukan apa? Ya, semuanya. Ayah bunda kita dengan besanannya ya kan, mertua kita, kemudian ipar-ipar, banyak nih. Makanya kemarin ada teman tuh, subhanallah sudah nawar, sudah oke dan seterusnya. Dia tanya, adik-adik mana? Saudara berapa? Saudara anak ada 9. Anti yang paling tua, aku yang paling tua. Dia perhatikan rumahnya, waduh 9 nih. Repot juga nih ujung-ujungnya nih kan. Kan risiko ini. Subhanallah sudah cocok, Masya Allah, perempuan juga Masya Allah baik. Tapi kan kita sebagai abang ipar gak mungkin dong membiarkan adik-adik ipar dalam kondisi sengsara ketika misalnya beranjak tua, beranjak remaja atau dewasa, belum dapat kerjaan. Datangkan kepada siapa? Abang ipar. Ada kerjaan enggak? Ada muskilah keuangan, datang. Ada fulus enggak bang? Subhanallah. Nah itu resikonya, karena kita memang kawin itu kan tidak hanya sekedar kita dengan istri kita. Enggak mungkin kita tutup mata. Biarin aja deh. Enggak makan dia mertua deh. Enggak mungkin. Apalagi mertua kita, enggak mungkin. Ini kita bawa anaknya masalahnya. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jika kita berbuat baik kepada mertua atau ipar, tidak dinamakan apa? Silaturahim. Meskipun kita juga berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pahala silaturahim, karena kita membantu istri kita untuk bersilaturahim dengan ayah bundanya. Berkaitan dengan saudara sepersusuan, Rasulullah juga mengatakan, yahrumu minar radha ma yahrum minan nasab. Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab. Nah, yang dimaksudkan dalam hadis ini cuma berkaitan dengan masalah apa? Pernikahan. Jangan antum mengatakan, ana nanti dapat warisan nih dari saudara sepersusuan ana. Enggak ada hubungan itu. Dari ibu sepersusuan ana, enggak ada hubungan. Kalau dia mau hibah, oke. Kalau dia mau wasiat, benar. Karena hibah dan wasiat itu, ya kita katakan boleh diberikan kepada orang yang memang bukan senasab, bukan keturunannya atau bukan ahli warisnya. Yang disebut dengan pengharaman di sini cuma sebatas apa? Kawinnya yang enggak boleh. Maka oleh sebab itu, kalau kita katakan ya kepada saudara sepersusuan itu juga bukan silaturahim, tapi kita menganggapnya adalah perbuatan baik, sama halnya kita berbuat baik kepada siapa? Kepada manusia pada umumnya. Baik. Nah, dalam hal ini kita katakan pendapat yang ketiga yang paling tepat. Silaturahimnya kita itu adalah kepada yang sedarah atau yang mahram kita atau yang senasab. Taib, dalam hal ini ada 3 pendapat dari kalangan ulama berkaitan tentang masalah siapa saja yang wajib untuk kita sambung silaturahim kita. Pendapat yang pertama, menurut pendapat ini wajib untuk disambung silaturahimnya adalah kerabat-kerabat
yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Mahram itu artinya apa? Yang haram kawin dengan kita. Baik mahram dari sisi laki-laki ataupun mahram dari sisi perempuan. Contohnya, ayah bunda kita, orang tua kita itu mahram bagi putrinya, dan bagi ibu merupakan mahram dari putranya. Ayah merupakan mahram dari putrinya, ibu mahram bagi siapa? Anaknya yang laki-laki. Nah itu wajib untuk kita sambung silaturahim. Yang kedua, menurut mereka yang mahram juga saudara laki-laki kita dan saudara perempuan kita, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Nah, makanya nih kita kan udah ngaji nih. Antum tahu kan abah antum 20 tahun yang lalu kawin dengan seorang perempuan, dan antum tahu betul dia punya anak. Itu wajib untuk antum apa? Silaturahimi. Cari dia. Kalau antum punya kemampuan, meskipun umi antum ngomel. Iya dong. Mahram kan? Kita nggak tahu nih 20 tahun sudah atau 30 tahun sudah. Kita nggak tahu. Dengan subhanallah, Allah bukakan teknologi, ada internet. Subhanallah, anak antum tugas di suatu tempat, ternyata abah antum pernah kawin di situ. Kemudian subhanallah, namanya laki-laki kan suka dengan perempuan. Kebetulan yang di sana itu anak abah antum tuh perempuan. Oh, putih kuning, masya Allah. Adik antumnya aja putih. Subhanallah. Ini anak antum suka dengan dia. Antum selidiki, alhamdulillah antum selidiki. Ya, ini anak subhanallah sudah falling in love, benar-benar ingin kawin dengan itu. Kita bilang, itu adalah tantemu. Itu adik abah. Hah? Dari mana? Karena kakekmu kawin di tempat ini. Ini adalah tantemu. Bayangkan coba, ada yang begitu. Nah, makanya ya sudahlah. Kalau ibu-ibu menganggap kesalahan, tapi jangan sampai itu, maaf ya, meskipun bukan kesalahan juga. Artinya ya kita sebagai anak-anaknya harus tahu anaknya abah ini siapa aja. Kan banyak gitu, masya Allah. Makanya jangan sampai nih antum yang berpoligami ini melakukan kezaliman dengan istri yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau istri yang pertama itu dilegalkan, ada buku nikahnya. Istri yang kedua, ketiga, keempat juga dilegalkan. Ya itu kan tapi peraturan pemerintah, itu wajib untuk ditaati. Antum kalau dalam masalah ini wajib taat. Tapi kalau masalah ini enggak. Gimana ceritanya itu? Sama. Ini yang diistilahkan dengan al-mursalah al-mu'tabarah. Jadi apapun ketetapan pemerintah, ya, ini apalagi mursalah al-mu'tabarah itu artinya ketetapan pemerintah yang dapat dukungan dari syariat, maka wajib untuk ditaati. Ya, jadi tolong ya yang berpoligami besok nih urus di catatan sipil istri antum yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya Ustadz, kalau anak terus terang bisa perang dunia ke-19, risiko antum. Antum harus siap segala-galanya. Ya, jangan sampai nanti antum ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai antum meninggal dunia, antum belum info. Ya kalau istri kedua antum tahu rumahnya antum di mana sekarang ini. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Ya kan seperti itu. Ya kalau antum ini rajin kajian di Masjid An-Nabawi, kalau cuma sekali-sekali, yang mana sih? Datang ke Ustadz, dia sering kajian di sini. Yang mana? Bang, tahu bang? Ana juga nggak tahu yang mana. Yang di pojokan yang bersandar itu loh biasanya. Karena yang mana itu? Subhanallah. Kita nggak kenal sama sekali. Nah itu yang kita khawatirkan, takut aja. Nah banyaknya biasanya kalau yang kedua nih ibu-ibu ya, maaf ya, nih ibu-ibu yang siap untuk dipoligami nih. Aku ngasih nasihat aja sebagai adik nih. Bahwasannya biasanya nih yang kedua, ketiga, keempat, kalau tuh laki-laki nggak melegalkan kakak sebagai istrinya, yang kedua, ketiga, atau keempat, ya tidak ada buku nikahnya itu, berarti itu laki-laki nakal. Berarti dia siap untuk menceraikan suatu saat nanti. Nggak ada buku ini, nggak ke pengadilan ini, ya lu cerai, habis begitu aja. Nah, makanya keterhormatan perempuan tersebut ketika ada legalitas tadi. Makanya ketetapan pemerintah ini disebutnya apa? Al-mursalah al-mu'tabarah. Itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada dukungan oleh syariat.
oleh ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW, dan kita wajib untuk kita taati. Tapi Ustaz, ada Ustaz, ya Allah, antum ini ikut Al-Quran apa sunnah? Kadang antum tuh beralasan, ada Ustaz tuh yang kawin gak pakai ini, ya jangan ditiru yang begitu, salah berarti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Antum subhanallah, enaknya mau, risikonya nggak mau. Gimana itu jadi laki-laki? Subhanallah, ayam sayur banget antum ini. La ilaha illallah. Ayam sayur, saya bilang. Benar. Yang kedua, ketiga, keempat nggak dia legalkan. Gimana coba? Subhanallah. Ya, yang pertama rumah wah mewah. Yang kedua, ketiga apartemen doang. Ya subhanallah. Malam-malam ini kayak subhanallah. Siapa tetangga bisik-bisik, siapa nih? Simpanan siapa nih? Kan kesian dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Jangan Pak, saya malam ini pendukung ibu-ibu. Nah, Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk mahram kita yang wajib untuk kita silaturahimi adalah ajdad, wajaddat, kakek dan nenek kita. Naam, jad dan jaddah. Termasuk cucu kita adalah mahram kita yang wajib untuk kita silaturahimi juga. Termasuk ammun, jamaknya a'mam, itu paman dari pihak ayah, itu mahram juga. Om dari pihak apa? Ayah. Ammatun, a'mat jamaknya, itu adalah tante atau bibi dari pihak ayah, itu juga mahram kita. Kemudian akhwal, ya jamak daripada khal, itu paman dari pihak ibu, om dari pihak ibu, itu pun juga apa? Kita katakan mahram kita yang wajib untuk kita silaturahimi. Kemudian khalat, itu tante dari pihak ibu kita, yang itu adalah mahram kita dan itu wajib untuk kita silaturahim juga. Jelas ya? Ini mahram-mahram tadi itu wajib untuk kita silaturahimi. Semua ya. Om tante kita baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu wajib untuk kita silaturahimi. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat yang masyhur, yang terkenal dari kalangan madhab Hanafi dan madhab Maliki. Mereka membawakan hujjah dan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'a wa khalatiha. Tidak boleh seseorang menikahi seorang perempuan dan tantenya. Selain dia menikah itu perempuan, tantenya itu perempuan dinikahi juga. Haram. Ya, tidak boleh juga dia tersebut menikahi perempuan dengan tantenya dari pihak ibunya. Enggak boleh juga. Ya, jadi ini perempuan punya tante. Ya, tante ini saudara ibunya. Itu pun juga haram untuk dikumpulkan jadi satu. Itu yang disebut dengan istilah mahram, ya, muakkad. Mahram muakkad. Ini kita kawin dengan perempuan. Sementara waktu ini kita diharamkan kawin sama tantenya istri kita. Tapi itu pernikahannya doang. Selaman, ya kita katakan haram. Jangan menganggap oh ini mahram. Mahram berarti kita boleh dong cipika-cipiki dengan tantenya istri kita. Haram Pak. Berarti kita boleh dong selaman dengan tantenya istri kita. Haram. Oh berarti kita boleh dong selaman dengan siapa? Om suami kita. Haram. Sementara waktu haram. Berkaitan dengan pernikahannya saja. Ya, artinya berkaitan dengan hukum-hukum yang lainnya tetap tidak boleh ya, seperti itu. Jadi mahramnya itu makanya disebut mahram muakkad. Mahram sementara. Karena kalau istri kita meninggal dunia, boleh nggak kita kawin dengan tantenya? Istri kita meninggal dunia nih. Tantenya istri janda atau belum pernah kawin, keduluan keponakannya, ya boleh nggak? Udah meninggal istri kita, tapi kalau masih hidup nggak boleh. Seperti ipar, ipar kan mahram muakkad juga, tapi masalah kawinnya doang, mahramnya itu jelas ya. Jadi istri kita masih hidup, boleh nggak kita kawin sama ipar kita? Nggak boleh. Kalau istri kita meninggal dunia, boleh nggak kita kawin dengan ipar tadi? Sudah meninggal istrinya. Ya, itu yang disebut dengan istilah antum itu. Turun ranjang, naik ranjang. Apa tuh? Kalau kakaknya naik ranjang katanya. Kalau misalnya adiknya turun ranjang. Begitu ya istilahnya, benar? Allahu akbar. Taib, azan dulu, setelah azan kita lanjut ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, itu pendapat dari madhab Hanafi dan Maliki. Jadi kalau mahram ya wajib untuk kita silaturahim. Ada 8 golongan tadi ya, secara lengkap kita sebutkan. Nah, berarti konsekuensi dari pendapat ini, sepupu, misanan, anak om dan tante kita, itu kan bukan mahram. Kita boleh nggak kawin sama sepupu? Boleh, berarti dia bukan apa? Bukan mahram. Gimana status sepupu tadi? Ya, kita katakan untuk wajib untuk silaturahim tidak, tapi sebatas mustahab, sunnah saja. Karena bagaimana mungkin ya kita tersebut silaturahim dengan sepupu kita yang perempuan misalnya, ya kita ngobrol, cekakak, cekikik, ya kan seperti zaman sekarang ini. Subhanallah, kadang kita didatangin oleh sepupu kita ke kamar kita, kadang karena dianggap sebagai saudara yang seperti mahram, padahal kan bukan mahram. Tapi garis besarnya ini pendapat yang pertama ini kuat banget. Artinya kalau sepupu tadi cuma sebatas sunnah saja, anjuran. Tapi kalau misalnya menimbulkan fitnah dengan kehadiran kita ke rumah sepupu tadi, maka apa? Kita katakan ya lebih bagus tidak datang. Seperti itu. Misalnya nggak ada suaminya, nggak ada, maaf ya, anaknya yang laki-laki yang sudah baligh, atau nggak ada mahram dari sepupu kita, maka lebih bagus kita apa? Menghindar. Ya, namanya sepupu otomatis kita akan ditegur oleh dia. Ya, fulan dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, jadi
yang jelas 8 ini yang mahram wajib untuk kita silaturahim. Sedangkan untuk misanan dan sepupu, ya, selama tidak terjadi fitnah, ya, maka hukumnya sebatas apa? Sunnah saja. Nah, ada pendapat yang kedua. Kata pendapat yang kedua ini, yang wajib untuk kita silaturahim itu cuma sebatas ahli waris saja. Ini merupakan pendapat ahli fiqih seperti pendapat Al-Qadhi Iyad dari kalangan madhab Al-Maliki dan Imam An-Nawawi dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Ya, mereka berhujjah dengan dalil-dalil yang sifatnya tersebut ini cuma sebatas ungkapan yang tidak nyambung sebenarnya dengan pendapat yang kedua ini. Dia membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya seperti ini. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah? Siapa yang paling pantas aku berikan kebaikanku ini? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Kemudian terakhir, abuk, ya, ayahmu. Kemudian summa adnak, adnak. Kemudian yang di bawah itu dan di bawah itu. Artinya yang paling dekat dengan itu dan paling dekat dengan itu. Maksudnya yang paling dekat dengan itu dan paling dekat dengan itu, maksudnya kata mereka ini adalah ahli waris. Nah, konsekuensinya kita katakan dari kerabat kita yang mahram itu ada dong yang tidak dapat warisan. Seperti contoh misalnya ya, kita katakan kan ada beberapa golongan dari pihak laki-laki yang berhak menerima warisan itu berapa golongan? Sudah belajar waris kan? Ada dorohnya waktu itu. Bukan saya, ustadz yang lain. Lupa lagi. Ada 15 kan? Kalau yang perempuan 10. Nah, jadi menurut mereka di luar daripada 25 ini, enggak wajib untuk apa? Untuk silaturahim. Jelas? Allahu a'lam. Tapi pendapat ini lemah ya. Pendapat ini lemah, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut pendapat yang ketiga, seluruh kerabat wajib kita sambung silaturahimnya. Semakin dekat, maka semakin wajib untuk kita sambung silaturahim tersebut. Semakin jauh, maka semakin berkurang kewajibannya. Tetapi pada asal wajibnya menyambung silaturahim kepada seluruh kerabat. Nah, ini pendapat juga kurang kuat. Karena itu kelak akan merepotkan kita. Ya, pendapat ini kan mengandung konsekuensi yang luar biasa. Kita wajib bersilaturahim dengan siapa? Seluruh manusia jadinya. Ya, semua. Oh, ini kerabat ada hubungan. Karena puncaknya itu kan Nabi Adam alaihissalam. Waduh, dari mana antum bersaudara sama bule ini? Oh, ini Nabi Adam. Ya kan? Akhirnya subhanallah. Nah, kadang memang subhanallah, kita kan kadang yang ini kadang kita menyebut ya satu suku, satu kabilah atau satu apalah kita katakan satu bangsa. Kadang kita menyebut ini saudara aneh. Saudara dari mana ya? Kita kadang gibah nih. Dari mana dia saudara? Kok bisa nyambung? Ternyata cuma sekedar kenal doang. Rupanya abahnya dulu pernah kerja sama tuh om, kemudian ini semualah saking dekat akhirnya menyebut saudara. Nah, kita kan kadang seperti itu, ingin apa? Ingin menunjukkan apa? Kedekatan saja. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, dari sini dari tiga pendapat ini yang paling ya benar dan paling kuat pendapatnya adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat bahwasanya kita ini wajib silaturahim itu kepada mahram kita. Yang bukan mahram kita seperti sepupu, misanan itu cuma sebatas sunnah saja. Selama tidak terjadi fitnah ketika kita kunjungan untuknya atau mungkin ketika kita tersebut menelepon dia dan seterusnya. Nah, makanya kan kadang kita ini ada grup WhatsApp saudara sekandung. Ada grup WhatsApp yang gabungan ipar-ipar, bukan begitu? Ada grup WhatsApp yang itu keponakan abah kita semuanya, misanan-misanan kita atau umi kita. Kadang ada khusus, ini keponakan dari abah, ini keponakan dari ibu. Nah, silaturahimnya kita di situ aja deh. Nanti kalau untuk datang ya kita datang juga selama kedatangan kita nggak menimbulkan fitnah. Subhanallah, begini ya. Kadang kan kita ini salah satu zakat kita yang wajib untuk kita keluarkan kan pihak terdekat. Pihak terdekat itu diantaranya siapa? Bisa jadi yang mahram kita, bisa jadi bukan mahram kita.
termasuk apa? Sepupu kita, misanan kita. Pada dasarnya kan kalau bersedekah itu atau beramal soleh, kita sembunyikan. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita dan aib-aib kita. Tapi dalam hal ini kita nggak bisa sembunyi nih. Kalau sembunyi ini akan menimbulkan fitnah besar. Paling tidak kita kasih tahu dan infokan kepada istri kita. Ya, kita bilang, yang aku punya sepupu, si Pulana, kamu kenal kan? Yang janda itu loh. Ya, dia masih muda, tinggi semampai, ya, putih bersih. Kamu tahu lah. Ya kita nggak ngomong aja. Kamu masih jauh lah kalah ya kan sebetulnya. Cuma nggak enak hati. Walhasil kita mau ngasih bantuan dengan dia. Suaminya udah meninggal. Anaknya masih kecil-kecil. Kita akan sekolahkan anaknya. Terasa nggak mungkin aku datang ke sana kecuali dengan kamu atau atas izinmu. Karena aku kalau datang ke sana tanpa sepengetahuanmu dan juga atas tanpa izinmu akan terjadi fitnah yang luar biasa. Iya kan? Nah, coba kalau antum diam-diam. Antum kasih santunan. Keluarga ini kan Masya Allah paling kepoknya orang. Kenapa sih Fulan datang terus ke sana tuh? Ya, datang lagi ke sana lagi. Teropongnya banyak tuh. Akhirnya kan kedengaran istri kita. Gak perang dunia tuh. Nah itulah problemnya. Makanya mau gak mau kita pingin sembunyi-sembunyi, gak bisa. Memang ada amalan-amalan yang kita gak bisa sembunyikan. Paling tidak harus diinfokanlah kepada istri kita. Seperti itu. Daripada menimbulkan apa? Fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Nah jadi seperti misalnya kita ingin zakat sembunyi-sembunyi, sedekah ingin sembunyi-sembunyi. Kita kasihkan kepada mahram kita, tante kita, om kita dan seterusnya. Tapi kan namanya keluarga. Ada yang inset, ada yang offset. Kalau kita nggak ngomong, Allahu Akbar, dikira kita nggak perhatian sama om kita. Kita sudah kasih baju kemeja 5, baju koko 7, subhanallah, gamis 3, kemudian kelengkapan untuk Idul Fitri juga kita kasih. Subhanallah, ke kajian, ya, ke masjid yang kita datang ke sana, pakaiannya biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Jadi omongan gak di keluarga kita? Jadi omongan, inti gak kasih si Fulan tuh, anak kemarin pakaiannya, Anda lihat si om cuma pakaian biasa-biasa aja. Astagfirullahaladzim, tuh kemeja 7 loh, gamis 3, gak dipakai. Nah mau gak mau kita ngomong dong sama keluarga kita tersebut. Ya itu artinya apa? Insya Allah gak riak lah. Maksud saya, ini kan berkaitan tentang masalah mahram tadi, wajib silaturahim. Salah satu wajibnya silaturahim tersebut menginfakkan, mensedekahkan atau menzakatkan harta kita kepada orang-orang yang terdekat tadi. Cuma ingin kita sembunyi-sembunyi, tapi subhanallah nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ujung-ujungnya apa? Ya kita ngomong juga seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah itu intinya di sini. Yang wajib tadi apa? Yang mahram tadi wajib kita untuk silaturahim. Sedangkan yang lainnya yang bukan mahram seperti sepupu cuma sebatas apa? Sunnah saja. Selesai kita dari pembahasan masalah silaturahim dan sila, dan ada perbedaan tadi kita sudah sebutkan yang perlu kita perhatikan, ya. Yang disebut dengan albir itu artinya berbakti khususnya kepada kedua orang tua. As-silah itu artinya menyambung tali kekerabatan. Itu kita katakan untuk famili dan kerabat kita. Di sini kita katakan adalah yang mahram kita yang berjumlah 8 tadi itu. Ya, sedangkan kepada sepupu cuma sebatas hukumnya apa? Sunnah saja. Kemudian juga tadi kita sudah mengingatkan ada perbedaan antara silaturahim dengan ziaratul ikhwan atau akhwat, ya. Artinya kalau kita kunjungan kepada teman kita namanya apa? Ziarah, bukan silaturahim, ya, seperti itu. Dan juga perlu diingatkan bahwasannya silaturahim yang wajib tadi kan yang mahram kita tadi. Ya, mertua kita mahram, tapi kita memang tidak wajib untuk silaturahim. Cuma kita memberikan dukungan kepada istri kita agar istri kita tersebut silaturahim dengan ayah bundanya dan saudara-saudara sekandungnya. Tapi untuk dikatakan kita sebagai mantu wajib, tidak. Kita datang ke tempat mertua kita dalam rangka untuk menemani apa? Silaturahim istri kita. Kita dengan mertua kita ketika datang ke rumahnya namanya silaturahim apa ziarah? Ziarah. Meskipun kita berharap
pahala silaturahim. Ya, kita niatkan mudah-mudahan ini dianggapnya pahalanya apa? Silaturahim. Karena pahalanya silaturahim apa? Jannah, jaminan surga Allahu Jalla wa Ala, sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai ayat 23. Wallahu a'lam bissawab. 5 menit. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang silaturahmi. Satu aja, Pak. Jangan yang pertama, sudah satu aja. Satu aja, Pak. 5 menit masalahnya. Nah, Ya, mana yang lebih utama? iya. 10 akhir Ramadan dengan mudik silaturahmi. 10 hari yang pertama Ramadan, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan itu berkaitan dengan fadilah dan keutamaan Ramadan itu sendiri. Ya, artinya malam-malam harinya kita untuk beramal, beribadah, kita katakan ya, seperti itu. Itu bagus di 10 hari yang terakhir Ramadan. Dikarenakan di malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan itu ada satu malam jika kita beribadah, beramal di malam-malam 10 hari terakhir tersebut, kita mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya, nilai amalannya seperti beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Dan tidak salahnya antum mudik. Ya, ketika antum mudik bukan berarti antum tidak bisa beribadah di situ, bukan begitu. Yang tidak boleh cuma itikaf. Nah, itikaf itu kita laksanakan di masjid yang kita tinggal. Kecuali 3 masjid. Ya, safar nih kita tidak boleh melakukan khusus ibadah atau ritual ibadah kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ketika antum pulang kampung, antum boleh nggak tahajud dan witir? Boleh nggak, Pak? Baca Al-Quran boleh nggak? Nah, antum khususkan misalnya di 10 malam yang terakhir pas antum mudik di tempat keluarga antum, kerabat antum, atau saudara antum. Insya Allah dapat juga Lailatul Qadarnya. Bukan begitu? Sekali dayung 2 pulau terlewati, Pak. Jadi nggak usah bilang Abdul yang mana, udah dua-duanya kita ingin. Dua-duanya kita ingin lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, satu lagi. 1, 2, 3. Antum, Pak. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang tanya ya tentang masalah hukum akad online. Akad nikah online. Iya. Kebetulan si calon laki-lakinya itu posisinya sedang jadi tour guide di Mekah, mahasiswa Mesir, cuman belum bisa ke Indonesia karena ongkos. Terus yang jadi masalahnya juga itu perkenalannya cuma di medsos. Kebetulan yang warga Muslim perempuan ini yang nanya ke saya gitu. Iya. Kira-kira hukumnya itu seperti apa? Dan kejelasan untuk keluarga laki-lakinya pun kayaknya itu masih kurang jelas gitu, Ustaz. Cuma hanya ada keluarga laki-lakinya aja katanya. Kenapa diterima tuh perempuan sampai dipakai online segala? Tapi begini ya, yang dimaksud ya wajibnya itu kan satu majelis itu ya mempelai laki-laki ada di tempat tersebut. Di situ ada wali, di situ ada saksi 2, di situ ada apa kita katakan selain saksi ada saksi 2, kemudian ada mahar dan juga ada ijab dan qabul. Jadi ada wali, ada saksi minimal 2 orang laki-laki, kemudian ada mahar dan ada ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul. Nah, kalau yang antum maksudkan akad nikah online itu dia cuma sekedar melihat, memantau. Dia minta wakilkan kepada antum. Jadi antum nih bahasanya berganti pulang, berganti peran. Antum mewakilkan teman antum yang ada di luar negeri tadi itu. Antum mengatakan, aku terima nikahnya, kawinnya sebagai wakil dari si fulan bin fulan dengan mahar ini dibayar tunai. Nah, kalau itu boleh. Itu namanya wakil. Wakil dari si fulan yang mau menikah. Tapi kalau misalnya lewat online begini, artinya dia sana di luar kota atau di luar negeri mengatakan qabil tu nikah, enggak. Tidak boleh yang demikian. Jelas? Ya, dia harus satu majelis. Kalau online itu bukan satu majelis. Makanya kajian yang mana yang besar pahalanya? Kajian online apa kajian
langsung datang ke masjid. Pertama masjid ya fadilahnya. Saya nggak tahu itu gaib kan pahala itu. Cuma masalahnya kalau kita hadir di kajian langsung offline seperti ini, hadir langsung ke kajian ya, itu tentunya kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang luar biasa ketimbang cuma sekedar apa? Online saja. Makanya lebih fokus yang kajian offline seperti ini ketimbang online tadi. Nah, apalagi tadi, nah itu saya bicara masalah hukum nikahnya saja. Adapun masalah laki-lakinya itu antum sendiri selidikilah. Anda nggak berani komentar baik buruknya kan. Memang seharusnya tuh keluarga memeriksa dulu dong. Jangan ketemunya lewat online tadi. Ya, subhanallah zaman sekarang ini luar biasa. Sampai kadang ketemu, maaf bah, ini anak antum ketemu di mana nih sama nih bule? Chattingan Ustaz, ya kan? Bukan kerabat. Sekolah di Australia? Enggak. Sekolah di Amerika? Enggak. Online. Saya kaget-kaget, kadang kaget-kaget, ya Allah ya Rabb. Handphone kan luar biasa ini. Nah, tadi maka oleh sebab itu kalau antum mengawinkan anak, tolong tuh laki-lakinya, mempelai laki-laki atau ya calon pengantin laki-laki tersebut datang. Ya. Kalau misalnya dia nggak bisa datang, pending nanti aja. Atau diwakilkan juga, tapi diwakilkan apa enaknya diwakilkan itu? Ya, ana wakilkan ya untuk pernikahan ana sama antum. Nanti sigotnya begini, ya. Itu secara hukum sah. Tapi apa enaknya? Yang sering terjadi ya, itu orang tuanya mewakilkan. Ana ustadz. Orang tuanya di satu negara. Putrinya kebetulan sama negara dengan anak. Artinya di Indonesia misalnya, orang tuanya ada jauh di luar negeri. Dia nggak bisa datang, karena kemarin itu pandemi. Akhirnya minta wakilkan. Ana wakilkan untuk menikahkan putri anak Ustadz Fulan bin Fulan. Nah, akhirnya kita ini mengatakan dengan seperti itu. Ya, saya perwakilan dari si Fulan bin Fulan yang punya anak perempuan ini. Saya nikahkan atas perwakilan ya dari si Fulan bin Fulan. Ya, si Fulanah binti Fulan ya dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, antum misalnya jawab. Ya, seperti itu sebagai pengantin atau calon pengantin laki-laki tadi. Begitu ya. Jadi jangan sampai akad nikahnya via online. Kalau menyaksikan doang boleh. Nyaksikan. Misalnya dia minta perwakilan, orang di luar negeri minta perwakilan doang, melihat dari jauh. Ya, sebagaimana kan zaman waktu pandemi itu kan banyak kerabat-kerabat yang nggak bisa datang di kawinan keluarga itu. Akhirnya ada pakai Masya Allah ya, online. Yang lucunya lagi, ini kan online. Pakai jas juga. Siapa yang lihat? Dalam hati saya nih. Pakai ini juga, Masya Allah. Ya mungkin ada videonya kali ya di situ. Pas waktu itu. Mungkin ya, saya berhusnuzon saja seperti itu. Tapi intinya Pak, usahakanlah jangan pakai online begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tuh laki-laki kalau ingin benar-benar mau menikah, ya datanglah. Seperti itu ya. Perwakilan boleh. Perwakilan apa? Boleh ya. Tapi kalau lewat online yang berjauhan tadi, enggak. Dia harus datang. Satu majelis. Wallahu a'lam bissawab. Ya Bapak. Siapa tadi? Antum ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau tanya pengertian atau kebiasaan yang bilang sedekah sama ziarah gitu Pak. Ini di Indonesia itu memang kalau silaturahmi itu kan namanya bukannya apa Pak? Silaturahmi itu bukan namanya apa Pak? Bapak mau nanya apa? Kata Bapak kan kalau Silaturahim itu khusus kepada kerabat dan keluarga. Ya. Adapun kepada teman, kalau kita kunjungan ke rumah teman namanya ziarah. Ya. Tapi Indonesia nggak bisa dengan ziarah, pengertiannya beda gitu. Satu lagi tentang orang mati. Ya. Ziarah itu Pak, ziarah itu bisa ke kuburan. Ya. Kemana antum ziarah kubur? Untuk apa? Mengingat mati. Boleh juga. Kemudian kemana antum? Dari tempat sahib anak. Ziarah tadi ke tempat dia. Kunjungan bahasa kita. Kunjungan bahasa Arabnya apa Pak? Ziarah. Seperti itu. Nah,
Silaturahim itu untuk yang satu rahim dengan kita, yang sedarah dengan kita. Nah, itu yang disebutkan yang senasab dengan kita. Jelas Pak? Namanya silaturahim Pak ya, bukan ziarah. Enggak ziarah, jangan pakai silaturahim Pak. Bapak ngeras kayaknya ya. Iya, ziarah saja. Jadi Anda sama antum nih, Anda kunjungan ke tempat antum apa namanya? Silaturahim apa ziarah? Ziaratul ikhwan namanya. Berhubung kita satu saudara dalam seiman, sama-sama muslim, Anda kalau ke rumah antum namanya apa? Ustadz tadi alhamdulillah ziarah ke tempat Anda. Mungkin benar ya, ya sampai mati. Benar. Itu kan bahasa saja, istilah bahasa saja Pak. Artinya kalau antum posisikan Ustadz tadi silaturahim ke tempat aneh, itu bahasa yang sudah mulai memasyarakat di tempat kita. Tapi penggunaan kata itu maaf secara sudut pandang agama salah. Kenapa silaturahim itu pahalanya luar biasa, kalah jauh tuh ziarah Pak. Makanya nih mantu ke tempat mertua itu bukan silaturahim, tapi apa? Ziarah. Tapi istri kita ketika kita antar ke tempat mertua kita tadi, ayah bundanya istri kita silaturahim, kitanya enggak, kita ziarah doang. Jelas Pak? Nah, Satu lagi tentang udah Pak. sedekah Pak. Sedekah apa nih? Nah, sedekah itu kan kalau menurut orang kita kan kayaknya pemberian gitu Pak ya. Harusnya kan pemberian. Tapi kalau dibilang sedekah itu buat fakir miskin. Jadi gini istilah saja Pak. Dalam Islam itu sedekah itu sifatnya umum. Sedekah itu bisa via harta atau yang berkaitan dengan tenaga atau ucapan. Sedangkan infak itu pasti berkaitan dengan fulus. Jelas Pak? Seperti misalnya kita tersenyum atau berwajah berseri-seri ketika ketemu, itu sedekah. Kita mengucapkan tasbih subhanallah, sedekah. Nah, termasuk kita berinfak juga dengan fulus kita, itu sedekah. Sedangkan kalau kita khusus misalnya yang kita berikan, boleh kita bahasakan sedekah, boleh juga kita bahasakan infak, seperti itu. Nah, intinya memberikan. Apa yang kita berikan? Bisa tenaga kita, bisa juga lewat lisan kita, nasihat atau ucapan zikir kita, bisa juga kita katakan lewat harta kita. Intinya apa? Pemberian Pak. Nggak mesti kepada fakir miskin. Seperti misalnya anak ngasih antum ya kitab misalnya, buku. Anak katakan apa kepada antum? Sedekah, padahal antum lebih kaya daripada anak. Bukan begitu? Duit antum kayak tisu kok, comot ada lagi. Anak biasa aja. Tapi anak kasih hadiah sama antum sekaligus sedekah. Sedekah nggak Pak? Sedekah. Seperti itu. Nah, jadi kalau fakir miskin itu Pak, ya artinya kita katakan jangan kita nih kalau ada orang mengatakan anak sedekah Ustaz buat antum, jangan tersinggung. Karena itu istilah pemberian yang sifatnya mustahab sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan yang mustahik zakat, itu namanya zakat. Ketika, nih Pak, zakat buat antum boleh tersinggung. Ana nggak nerima zakat, Ustaz. Ana bukan 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Kebetulan ana tajir, Ustaz. Nah, itu boleh antum tersinggung. Tapi kalau ya mungkin antum merasa tersinggung, bapak-bapak nih teman-teman, kalau antum kasih kepada beliau, jangan diistilahkan sedekah. Ini hadiah dari ana. Nah, itu lebih enak ya Pak ya. Harapan antum kan begitu. Nah, insyaallah. Terakhir, tadi siapa? Udah ya, cukup. Baik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.